Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung kapan Anda menyaksikan tayangan ini. Kembali lagi pada berita Madrasah Diniyah MTA Yogyakarta sepekan. Kami akan mengulas segala berita, isu, dan kejadian nyata yang terjadi selama sepekan terakhir, yang disampaikan secara tegas dan tangkas oleh saya sendiri, Muhammad Muhsin Siddiq, sebagai host yang akan menemani Anda. Berita pertama, Madrasah Diniyah MTA Yogyakarta menyelenggarakan pembelajaran online terintegrasi. Pandemi COVID-19 merupakan permasalahan yang sudah terjadi hampir 1,5 tahun di Indonesia. Tidak pandang bulu, segala aspek kehidupan terdampak dalam kasus pandemi COVID-19. Masyarakat disarankan untuk menggunakan media online dan media sosialnya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Hal ini juga dilakukan untuk bidang pendidikan, khususnya pendidikan diniyah. Sejak mencuatnya kasus pandemi COVID-19 di Indonesia dimulai bulan April 2020, sesuai instruksi Pemerintah Republik Indonesia, seluruh pembelajaran dilakukan dengan daring. Oleh karena itu, Madin MTA Yogyakarta juga melaksanakan instruksi tersebut. Berbeda dengan sistem daring yang digunakan, Madin MTA Yogyakarta berusaha untuk mengintegrasikan pendidikan yang dilakukan dengan WhatsApp sebagai media terinteraksi antara santri dan pengajar dengan YouTube sebagai media penyampaian materi. Hal ini dilakukan untuk membantu santri yang didominasi oleh anak-anak usia taman kanak-kanak dan sekolah dasar tidak bosan dalam belajar. Dengan media yang lebih mengedepankan visual audio dalam pembelajaran, diharapkan bisa membantu santri-santri belajar dengan mudah. Tercatat sudah ada 115 video dengan durasi 10 menitan yang ada di channel YouTube Madin MTA Yogyakarta sebagai hasil kreasi pengajar baik ustadz maupun ustadzah Madin MTA Yogyakarta. Semoga dengan adanya pembelajaran terintegrasi antara WhatsApp dan YouTube ini, pembelajaran tetap akan berlangsung di tengah pandemi COVID-19 dan bisa mempertahankan semangat pembelajaran offline seperti biasanya. Berita kedua, update penyembelihan hewan kurban di MTA Perwakilan Yogyakarta. Kegiatan kurban yang seyogyanya menjadi kegiatan rutin di MTA Perwakilan Yogyakarta harus dijalani agak berbeda. Pasalnya, dengan pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disebut PPKM di wilayah Yogyakarta, berbagai hal harus diperhatikan, terutama mengenai larangan berkumpul dan menggunakan prosedur kesehatan yang ketat. Mulai dari penyembelihan melalui rumah potong hewan atau RPH wilayah Yogyakarta dan pembagian kerja penyembelihan yang dibuat beberapa hari. Hal ini untuk mendukung program penanggulangan pandemi COVID-19 pemerintah dan melindungi warga yang melaksanakan kurban. Pada pelaksanaan kegiatan kurban tahun 2021, tepatnya 1443 Hijriah di MTA Perwakilan Yogyakarta tahun ini, terdapat 76 ekor sapi dan 276 ekor kambing. Pembagian tempat kurban dibagi menjadi 2 tempat, yakni Jogja bagian bawah yang dilaksanakan di halaman gedung MTA Perwakilan Cabang Depok dan Jogja bagian atas yang dilaksanakan di MTA Cabang Ngawen 1. Secara antusias dan keikhlasan jumlah warga untuk berkorban yang semakin tahun semakin meningkat walaupun di tengah pandemi COVID-19. Pembagian pelaksanaan sendiri atau proses penyembelihan dilaksanakan pada tanggal 22 dan 23 Juli 2021 untuk Jogja bagian bawah dan tanggal 21 Juli 2021 untuk Jogja bagian atas. Untuk melihat perkembangan persiapan dan laporan jumlah hewan kurban, kami akan menghubungi Bapak Isnaini Badrudin sebagai kontributor MTA untuk wilayah Gunung Kidul. Assalamualaikum Pak Badarudin. Bagaimana perkembangan kurban untuk wilayah Jogja bagian atas Pak? Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik dan sehat. Baiklah, kami akan menyampaikan laporan kegiatan penyembelihan hewan kurban Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jogja Atas, yaitu di Gunung Kidul, yang bertempat di cabang Ngawen 1, Gunung Kidul. Adapun jumlah hewan kurban, kambing ada 100 ekor kambing dan sapi ada 12 ekor. Kemudian hari yang kita gunakan untuk penyembelihan hewan kurban ini, kita mengambil di hari yang kedua, yaitu tanggal 21 Juli 2021. Persiapan untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini dimulai pada tanggal 20 sore, itu setelah Ba'da Asar, adalah penerimaan hewan kurban dari cabang-cabang, baik kambing ataupun sapi. Kemudian juga kita mempersiapkan untuk tempat yang akan digunakan, cek sarana dan prasarana, baik itu peralatan dan lain sebagainya. Kemudian kita setting untuk penempatan penyembelihan dan tempat pembagian. Juga ini dibantu para pemuda untuk labeling pada saat di tanggal 20 ini juga sudah. Kemudian nanti pada penyembelihan akan kita mulai pada tanggal 21 dari pukul 6 pagi sudah kita mulai. Begitu, terima kasih. Terus kemudian kami juga akan menghubungi Mas Bowo sebagai koordinator korban MTA perwakilan Yogyakarta di bagian bawah. Assalamualaikum Mas Bowo. Bagaimana perkembangan korban untuk wilayah Jogja bagian bawah, Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelaksanaan kurban tahun ini, jumlah kurban kambing dan sapi masing-masing 185 sekian dan 63 ekor sapi sekian. Kemudian untuk pelaksanaan pemotongan hewan, penyembelihan kurban hari Kamis dan Jumat, untuk hari pertama 13 sapi dan semua kambing harus sudah disembelih, dan untuk hari kedua tinggal sapi aja sekitar 53 ekor. Untuk persiapan kurban secara umum sudah mendekati 100%, tinggal nanti pelaksanaan di lapangan dan dengan melaksanakan prokes yang cukup ketat karena kita efisiensi persiapan personil. Kalau tahun-tahun lalu sekitar 600-an orang, untuk tahun ini, khusus tahun ini karena tidak sedang baik-baik saja, sekitar 250 orang. Demikian, Mas. Oke. Berita ketiga. Kesiapsiagaan relawan MTA Yogyakarta dalam penanganan COVID-19 di lingkungan MTA Perwakilan Yogyakarta. Kamis 15 Juli 2021 menjadi hari kelabu untuk MTA Perwakilan Yogyakarta. Pasalnya salah satu warga MTA Cabang Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta meninggal dikarenakan virus COVID-19. Beliau adalah Bapak Klimun. Semasa hidupnya beliau adalah kontributor senior untuk radio dan TV MTA di wilayah MTA Perwakilan Yogyakarta. Sebagai bentuk tanggung jawab dalam penanganan kasus COVID-19 warga di MTA Perwakilan Yogyakarta, maka relawan MTA Yogyakarta membantu dalam penjemputan jenazah yang diketahui meninggal saat di Rumah Sakit Umum Daerah Klaten.
sehingga perlu untuk menjemput jenazah kembali ke rumah dan dimakamkan dekat dengan keluarga di daerah Kulon Progo. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu kesiapsiagaan untuk pandemik ini yang ada di MTA Perwakilan Yogyakarta. Selain penyemprotan desinfektan ke cabang-cabang MTA di wilayah Perwakilan Yogyakarta dan sosialisasi kesehatan mengenai virus COVID-19 dalam sela-sela pengajian online gelombang ataupun perwakilan. Relawan MTA merupakan unit khusus yang ditunjuk oleh pengurus MTA Perwakilan Yogyakarta untuk menangani kegawat daruratan yang ada di wilayah MTA Perwakilan Yogyakarta, termasuk saat pandemi COVID-19 ini. Keanggotaan di dalamnya merupakan kumpulan dari warga-warga yang tergabung dalam Bankom, Satgas MTA, maupun SAR MTA Yogyakarta. Berikut ini proses penjemputan jenazah Pak Klimun dari Rumah Sakit Umum Daerah Klaten, kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum daerah Lendah, Kulon Progo. Terus. Terima kasih pemirsa yang masih setia dengan kami di channel YouTube Madin MTA Yogyakarta dalam berita Madrasah Diniyah MTA Yogyakarta sepekan. Saya Muhammad Muhsin Siddiq sebagai host memohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kebenaran hanya berasal dari Allah dan kekhilafan berasal dari saya sebagai manusia biasa. Manuk doro mider miber, mangkring enten wit klopo, mbok menawi dereng pinter, nyuwun pangapunten nek boten toto. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung kapan Anda menyaksikan tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.